Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Siang ini kami pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Dhani Ramdan dan Haji Romli alhamdulillah telah melaksanakan pendaftaran sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bekasi 2025-2029 dengan diantarkan oleh para pimpinan partai pengusung dan pendukung. Ada Pak Rohadi dari PKB, Pak Wakil Pak Bu Sekjen ya, tadi Pak pengantar diri dari Golkar dan Partai Demokrat karena ketuanya menjadi calon wakil bupati. Tapi di sini Jampang. Samping itu ada 3 partai non parlemen yang juga memberikan dukungan, memberikan rekomendasi kepada pasangan kami, yaitu Partai Hanura, Pak Agus di sini, Partai Gelora, Kamil Holis, dan Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Dan tadi pendaftaran telah berjalan dengan lancar. Ya. Pendaftaran telah dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan juga nanti dalam tahap-tahap berikutnya, baik evaluasi dari sisi administrasi, kelengkapan berkas-berkas maupun tes kesehatan yang harus kami ikuti, ini juga bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Baik, kami perkenankan untuk media memberikan pertanyaan. Kami bagi untuk sesi pertama dengan 3 orang penanya saja. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertama, untuk visi misi, kami mengusung visi Kabupaten Bekasi makin berani melaju untuk Indonesia maju. Kenapa? Karena memang khususnya saya pribadi ini sudah menggunakan tagline makin berani ini sejak menjadi PJ Bupati dan akan melanjutkan di periode berikutnya jika terpilih menjadi Bupati bersama Pak Haji Romli. Dan makin berani di sini juga berani adalah koalisi dari kami semua yang disingkat menjadi bersama Dhani dan Romli. Berani kali ini berbeda. Namun juga ada kata-kata untuk Indonesia Maju karena kami juga adalah bagian dari FKRI, bagian dari pemerintahan yang nanti akan melanjutkan estafet di periode 2025-2029, sehingga kami berkomitmen untuk terus tidak hanya kemajuan di tingkat lokal komunikasi, tetapi kemajuan komunikasi adalah untuk kemajuan Indonesia. Dan di dalamnya ada 5 misi terkait sumber daya manusia, terkait infrastruktur, perekonomian, lingkungan, budaya. Dan ini mencakup semua aspirasi-aspirasi yang selama ini sudah kami tampung dalam kegiatan-kegiatan kami bersosialisasi dengan masyarakat ataupun pengalaman kami menjalankan pemerintahan di Kabupaten Gresik 2,5 tahun belakang ini, hingga apa yang dirumuskan dalam visi-misi tadi betul-betul berdasarkan pada kondisi-kondisi nyata, di samping juga tentu mengacu pada draft teknokratik RPJMD yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapeda Kabupaten Bekasi atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi kepada KPU sebagai acuan kami, sehingga dalam menyusun visi misi yang menjadi dasar untuk janji-janji kampanye nanti, kami tidak akan lepas dari draft RPJMD yang itu juga berbasis RPJPD Kabupaten Bekasi dan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Republik Indonesia. Terus yang kedua, target suara. Tentu kalau melihat dari koalisi partai, ada nasionalis, ada partai religius juga, maka 2 itu yang memang menjadi target, dan itulah memang ciri utama dari masyarakat Kota Bekasi yang nasionalis dan religius, sehingga dengan komposisi koalisi ini tergambar bagaimana kami akan merangkul semua kalangan di Kabupaten Bekasi. Dan kalau tadi kita saksikan di deklarasi yang kami laksanakan di Gedung Juang, di Gedung Bersejarah, ini nampak bahwa di samping kami didukung oleh partai-partai besar seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan juga non-parlemennya
Hanura, Gelora, dan PSI. Hadir tadi hampir puluhan komunitas, mulai dari kelompok buruh, petani, pedagang kaki lima, ojek online, difabel, kemudian budayawan, kemudian kelompok-kelompok hobi, InfoCity, dan juga kelompok-kelompok muda lainnya. Ini menggambarkan bahwa memang kami punya 3 ciri. Yang ciri pertama tadi adalah punya pengalaman untuk menjalankan pemerintahan ini, artinya apa yang kami sampaikan memang sudah ada buktinya, walaupun harus terus dilanjutkan, ditingkatkan, bukan hanya sekedar janji. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kami inklusif, artinya merangkul semua pihak, semua golongan, bahkan tadi juga hadir semua kelompok agama, komunitas agama, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga suku-suku yang memang mau tidak mau harus kita akui sudah hadir di Kabupaten Bekasi ini ikut membangun Kabupaten Bekasi. Itulah barangkali yang bisa kami gambarkan dalam kondisi ini, yang itu juga menjadi sasaran dari pemilih kami. Jadi hampir semua kalangan. Mengenai ASN, memang pada saat mengajukan selesai dari PJ Bupati tanggal 15 Agustus, kami langsung mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Namun setelah berproses, setelah ini ternyata sudah masuk ke pendaftaran. Jadi nampaknya akan dipercepat langsung ke pensiun dini. Dan ini sudah berlangsung di BKD, harus ke BKN kalau itu pensiun dini. Mohon doanya, mudah-mudahan meskipun memang masih ada waktu yang cukup panjang dalam masa kedinasan kami, tetapi demi menjawab harapan masyarakat dan juga harapan para tokoh dan partai-partai politik untuk Kabupaten Bekasi yang lebih baik, yang makin berani, saya dan Pak Haji Romli siap untuk maju di pilkada dengan berbagai konsekuensi yang harus kami hadapi. Baik, selanjutnya kami silakan untuk satu penanya terakhir. Pak, saya Sofian ingin bertanya, jika seandainya Bapak terpilih menjadi Kabupaten Bekasi, kita boleh tahu nggak Pak, program apa nanti 100 hari kerja seperti apa, agar masyarakat itu bisa melihat target adanya pasar negatif. Terus yang kedua, Bapak bisa meyakinkan, karena selama ini pelaku industri ini kan stuck ya, karena menunggu kondusif setelah pilkada. Nah, apa yang bisa Bapak yakinkan kepada pelaku industri bisa normal kembali gitu? Iya, Pak. Terima kasih. 100 hari pertama kalau kita prediksi dari tahapan pilkada ini itu akan November selesai Desember, mungkin pelantikan sekitar Januari Februari awal tahun biasanya adalah masih puncak musim hujan. Jadi biasanya kita juga akan menghadapi banjir dan sebagainya. Maka kami, apalagi saya seorang mantan sekarang kepala BPBD, punya atensi yang sangat kuat terhadap penanggulangan bencana. Maka dalam 100 hari pertama kami ingin memastikan kalau bisa dicegah, kita akan cegah bencana. Kalaupun terjadi harus ditanggulangi, tidak ada jiwa yang menjadi korban dan sedikit mungkin kerusakan lingkungan yang terjadi dan dampak ekonomi akibat bencana. Yang keduanya tentu kami adalah konsolidasi pemerintah ya, bagaimanapun Kabupaten Bekasi ini berganti-ganti, maupun 2,5 tahun terakhir saya mencoba merajut bagaimana performa birokrasi ini lebih baik, lebih meningkat. Namun sekarang terjeda lagi kan beberapa bulan, tentu perlu ada pemulihan dan konsolidasi juga dengan partai-partai pendukung, kelompok-kelompok masyarakat, karena setidaknya kalau melihat kita ada 3 bakal calon pasangan, maka akan ada 3 segmentasi lah di tengah masyarakat yang berbeda pilihan. Ini tidak boleh berlarut-larut perbedaan itu, tapi harus segera kita leburkan, karena jika kami menang, kami adalah bupati dan wakil bupati untuk semua. Sudah sini. Untuk industri, selama 2,5 tahun kami sudah bekerja bersama dengan sangat intensif. Jadi kalau dilihat bahwa pada saat saya masuk pandemi COVID, kita ini adalah -3 pertumbuhannya, terendah di Jawa Barat, merosotnya. Tetapi saat ini sudah 5,3% pertumbuhan ekonomi, investasi juga sudah tertinggi di Jawa Barat, juara 1, artinya pemulihannya sudah cukup kuat. Namun tentu harus dipertahankan, dijaga.
Karena sekarang kita di bidang industri ini bukan satu-satunya kawasan yang besar. Sudah banyak lagi kawasan-kawasan baru di Subang, di Majalengka, di Kendal, dan seterusnya. Nah, tentunya kita harus punya strategi yang lebih baik lagi untuk mempertahankan industri di Kabupaten Bekasi tetap menjadi terdepan. Baik, cukup terima kasih. Selanjutnya berkenan paslon dan para pemilihan pengusung dapat berfoto bersama terlebih dahulu sebelum nanti dapat berkenan meninggalkan gedung KPU. Pada pasangan Bekasi tahun 2024 dan juga para pimpinan parpol pengusung berkenan dapat meninggalkan KPU Kabupaten Bekasi.